warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan dengan NIM 2006134800. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum rancangan percobaan mengenai materi rel faktorial. Untuk pengertian rel faktorial sendiri adalah rancangan acak lengkap yang terdiri dari dua keubah bebas faktor dalam klasifikasi silang, yaitu faktor A yang terdiri dari A taraf dan faktor B yang terdiri dari B taraf, dan kedua faktor tersebut juga saling berinteraksi. Percobaan faktorial dicirikan oleh perlakuan yang merupakan komposisi dari semua kemungkinan kombinasi dari taraf-taraf dua faktor atau lebih. Untuk rel faktorial sendiri digunakan pada saat perlakuan yang dicoba merupakan kombinasi antar taraf-taraf beberapa faktor, kurang dan lebihnya di atas dua faktor. Kedua, faktor-faktor yang dilibatkan bersifat saling bersilang, bukan tersarang. Yang ketiga, kondisi lingkungan homogen atau dapat dikatakan serba sama. Lalu untuk keuntungan dari rel faktorial sendiri adalah mampu mendeteksi respon dari taraf masing-masing faktor atau pengaruh utama, serta interaksi antar dua faktor atau pengaruh sederhana. Lalu untuk kekurangannya sendiri hanya dapat digunakan pada kondisi lingkungan homogen. Nah, di sini ada sebuah contoh soal, yaitu sebuah peneliti ingin meneliti tentang pemberian pupuk nitrogen terhadap granula terhadap pertumbuhan produksi bawang merah Allium cepael. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap rel faktorial dengan dua faktor perlakuan. Yang pertama ada faktor pupuk nitrogen N yang terdiri dari tiga taraf, yaitu N1 sama dengan 2 gram per plot, N2 4 gram per plot, dan N3 sama dengan 6 gram per plot. Sedangkan faktor kedua adalah pupuk organik granul yang terdiri dari tiga taraf, yaitu G1 5 kg per plot, G2 10 kg per plot, dan G3 15 kg per plot. Data tinggi tanaman dapat disajikan dalam tabel berikut ini. Bisa kita lihat datanya pada tabel di bawah tabel ini. Setelah kita membaca contoh soal tadi, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS, lalu kita masukkan input data sebagai berikut. Yang pertama, kita isi nitrogen dengan filenya 1 untuk N1, 2 untuk N2, dan 3 untuk N3. Yang kedua ada granula. Untuk granula sendiri kita isi filenya 1 untuk G1, 2 untuk G2, dan 3 untuk G3. Selanjutnya MSPT yang pertama 1 MSPT1, 2 MSPT2, yang ketiga MSPT3. Selanjutnya yang keempat respon. Setelah itu kita masuk ke data view. Lalu untuk data view nya sendiri kita isi respondennya urut dari kiri ke kanan, seterusnya sampai bawah. Nah, setelah kita input semua datanya, kita masuk ke analyze, klik general linear model convert. Lalu untuk tinggi tanaman kita masuk ke content list. Lalu untuk organik kita masuk ke fix factor dan organik juga fix factor. Lalu kita klik post box. Nah, setelah muncul seperti ini, kita nitrogen sebelah kanan, granula sebelah kanan. Sebelah sini kita centang. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, jika datanya sudah muncul seperti ini, nah setelah dapat tabel di bawah ini hasil yang tadi, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan lebih besar, nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka rata-rata berbeda signifikan. Dapat disimpulkan bahwa pemberian jenis pupuk berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.